Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rizky Hidayat akan membawakan pembahasan atau materi mengenai bacterial disease atau penyakit bakterial. Dimana kita ketahui bersama bahwa uh, bakteri ini merupakan makhluk hidup yang bersel tunggal atau dia uniseluler. Pengamatannya itu bisa dilakukan di bawah mikroskop karena ukurannya yang sangat kecil. Kemudian untuk fase kehidupan dari bakteri ini sama seperti makhluk hidup yang lainnya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri ini ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu adalah sumber nutrisi, kemudian faktor yang kedua adalah aktivitas air, kemudian ada sumber karbon, kemudian sumber nitrogen, pH dan suhu. Faktor-faktor inilah faktor-faktor lingkungan ini yang mempengaruhi untuk pertumbuhan bakteri ini. Dalam usaha budidaya sendiri ini, dalam usaha budidaya bakteri ini ada yang bersifat menguntungkan dan ada yang bersifat merugikan. Di mana yang bersifat merugikan ini adalah merupakan masalah yang utama dalam pembudidayaan ikan. Penyakit bakterial pada ikan biasanya ditandai dengan gejala-gejala klinis yang hampir serupa. Bakteri akan menyebabkan perubahan abnormal atau lesi pada kulit atau sirip, kemudian pada jaringan otot, kemudian pada organ-organ dalam. Kemudian upaya-upaya untuk melakukan pencegahan terhadap pertumbuhan bakteri ini adalah dengan selalu mengupayakan kondisi lingkungan atau kualitas air agar tetap optimal untuk pertumbuhan inang, tetapi dapat menghambat pertumbuhan dari bakteri ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa jenis bakteri yang menginfeksi ikan budidaya. Penyakit bakterial pertama yang akan kita bahas yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Aeromonas sp. Di mana gejala klinis yang disebabkan oleh bakteri Aeromonas sp atau lebih spesifiknya lagi Aeromonas hydrophila ini adalah terjadinya perubahan morfologi dan tingkah laku pada ikan budidaya. Perubahan morfologi ini ditandai dengan munculnya warna kemerahan pada permukaan kulit dan sirip punggung. Perubahan morfologi ini terjadi diduga karena adanya toksin hemolisin. Hemolisin ini merupakan toksin yang berperan untuk memecah sel-sel darah merah sehingga darah keluar dari pembuluh darah dan menyebar ke permukaan kulit sehingga menyebabkan warna kemerahan pada permukaan kulit. Perubahan morfologi lain yang disebabkan oleh bakteri Aeromonas hydrophila ini adalah terjadinya pembengkakan pada mata, kemudian perut yang mengembang atau membuncit atau biasa disebut dengan dropsy. Pencegahan terhadap bakteri ini dapat dilakukan dengan menjaga kualitas air agar tetap optimal. Bakteri hidrofila akan tumbuh pada kondisi perairan yang memiliki bahan organik yang sangat tinggi. Untuk mencegah penyakit ini berkembang di kolam budidaya, maka dari itu diusahakan agar kolam budidaya ini selalu kondisi perairannya diusahakan selalu optimal. Kemudian pH-nya jangan sampai berfluktuatif. Kemudian untuk pengobatan penyakit bakterial ini dapat dilakukan menggunakan bahan-bahan alami seperti ekstrak bawang putih dan kunyit. Penyakit bakterial berikutnya yang akan kita bahas yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Pseudomonas sp. Bakteri Pseudomonas sp ini banyak ditemui pada ikan-ikan yang sakit di mana terdapat luka pada bagian kulit. Ciri-ciri dari organisme budidaya yang terinfeksi oleh bakteri Pseudomonas sp ini adalah adanya bercak merah atau borok dan luka-luka pada permukaan kulit. Kemudian gejala-gejala klinis yang ikan yang diinfeksi yaitu mata membengkak, kemudian perut kembung atau dropsy, kemudian kulit terkelupas, kemudian produksi lendir berlebih, kemudian warna tubuh menjadi gelap, kemudian adanya spot-spot putih di area luka yang ada pada kulit tersebut. Penyakit bakterial berikutnya yang akan kita bahas yaitu penyakit bakterial yang disebabkan oleh bakteri Vibrio sp. Di mana bakteri Vibrio sp ini adalah bakteri yang berkembang di perairan payau dan laut.
organisme budidaya yang sering terkena Vibrio sp ini adalah ikan kerapu, kemudian ikan baronang, kemudian ikan kakap. Vibriosis pada umumnya timbul seiring dengan tingginya pada penebaran, kemudian salinitas, kemudian kondisi lingkungan yang tinggi akan bahan organiknya. Pada ikan muda, tingkat kematian dapat mencapai 50%. Ikan yang terinfeksi oleh bakteri ini akan mengakibatkan nafsu makan ikan ini akan menurun, sehingga akan memperlambat proses pertumbuhan. Gejala klinis serangan Vibrio ini ditandai dengan adanya gerakan lethargik, kemudian penurunan nafsu makan, kemudian perubahan warna atau kemucatan warna atau discolor, kemudian terjadinya peradangan dan nekrotik. Dilanjutkan dengan kulit melepur dan borok, kemudian pada sekitar mulut dan insang terdapat bercak darah. Jika infeksi berlanjut ke tingkat sistemik, maka akan terjadi eksoftalmia serta pendarahan pada saluran pernafasan dan muara pengeluaran. Terjadi nekrosis pada jaringan otot. Penyakit bakterial berikutnya yang akan kita bahas yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Flexibacter, di mana bakteri Flexibacter ini adalah bakteri yang sering menginfeksi ikan salmonid, kemudian catfish, kemudian ikan-ikan air tawar lainnya pada tingkat juvenil. Bakteri ini menyukai perairan yang suhunya relatif tinggi, kemudian bersifat aerobik, dan termasuk ke dalam bakteri gram negatif. Gejala klinis yang terjadi apabila organisme budidaya terinfeksi oleh bakteri Flexibacter pulmonaris ini adalah terjadinya peradangan pada kulit disertai dengan adanya bintik-bintik putih kecil pada ujung ekor, kemudian dan selanjutnya itu menyebar sampai ke bagian kepala. Selain itu, sirip ekor dan sirip anal ini dapat mengalami kerusakan berat atau kerusakan yang sangat serius. Kulit akan mengalami borok berwarna putih keruh atau kelabu, sedangkan insang ini akan mengalami kerusakan dan ditandai dengan adanya nekrosis. Ya, demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan kepada pemirsa sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini bisa menjadi acuan atau bahan informasi kepada teman-teman semua dalam mengidentifikasi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau bacterial disease yang ada pada organisme budidaya teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.